Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka dan juga kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Menggembalakan bukan dengan kuasa. Sepertinya judul ini terasa aneh, minimal buat saya. Waktu saya menerima bahan khotbah hari ini, saya juga merasa aneh ketika membaca judul ini. Menggembalakan bukan dengan kuasa. Bukankah menggembalakan itu harusnya dengan kuasa, dengan wewenang, dengan kemampuan, dengan kesanggupan? Baik gembala dalam arti harfiah, yaitu sebuah pekerjaan, maupun dalam arti kiasan, yaitu adalah pemimpin. Misalnya pemimpin di pekerjaan. Sebagian dari kita mungkin adalah pemimpin-pemimpin di pekerjaan kita. Ada yang mungkin menjadi supervisor, ada yang mungkin jadi manajer, atau yang lain-lain. Bahkan setidaknya jadi leader misalnya. Di lingkungan tempat tinggal kita pun mungkin ada di antara kita yang adalah aparat RT misalnya, atau RW. Atau di keluarga kita, bapak-bapak mungkin adalah para pemimpin dari keluarga, atau bahkan juga orang tua adalah pemimpin dari sebuah keluarga. Juga di gereja, sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Mungkin di antara kita ada yang berjabatan gerejawi, entah itu pendeta, entah itu penatua, atau mungkin juga adalah pengurus komisi dan badan pelayanan. Sebagai pemimpin tentu membutuhkan kuasa. Bahkan gembala dalam arti harafiah pun juga membutuhkan kuasa. Minimal kuasa dari pemilik dari binatang gembalaannya, atau kuasa atas binatang gembalanya tersebut. Sehingga dengan kuasa tersebut si gembala dapat menentukan misalnya kemana ia akan menggembalakan hari ini, ke padang mana dia akan membawa domba-dombanya. Termasuk juga kuasa atas binatang mana saja yang harus ia gembalakan. Tentu ia tidak boleh menggembalakan binatang yang bukan gembalaannya. Dia harus menggembalakan yang memang dikuasakan kepada dirinya. Berdasarkan buku Dian Penuntun halaman 178 materi khotbah atau panduan penyusunan khotbah, tujuan dari khotbah hari ini adalah umat memahami panggilan untuk saling menggembalakan
dengan hati yang siap untuk berkorban, bukan dengan kuasa untuk menaklukkan. Maka saya merangkai judul ini menjadi menggembalakan bukan dengan kuasa menaklukkan. Bukan dengan kuasa menaklukkan, saya harus menekankan di situ, karena seringkali sebagai seorang pemimpin kita sekuat tenaga menaklukkan orang lain. Kita mengalahkan mereka. Kita mungkin menempatkan diri lebih tinggi dari mereka, lebih mampu, lebih berkuasa, harus didengar, harus dituruti, tidak boleh ditentang, tidak boleh dikritik. Mungkin itu yang kita lakukan sebagai pemimpin-pemimpin. Sementara kita sebagai bawahan, orang-orang yang dipimpin, juga kadangkala harus atau dipaksa untuk ditaklukkan. Karena kalau tidak demikian, kita tidak mengerjakan bagian kita. Kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Sehingga organisasi atau tempat kita berada menjadi tidak berjalan. Pertanyaannya adalah, apakah model kepemimpinan yang seperti ini adalah satu-satunya model kepemimpinan? Penguasa atau pemimpin harus menaklukkan, sementara orang yang dipimpin harus ditaklukkan. Apakah ini satu-satunya model kepemimpinan? Bahkan untuk semua organisasi, termasuk di dalamnya juga gereja, dalam semua kondisi. Padahal kepemimpinan dengan model penaklukan tersebut, menurut saya tidak pernah membuat kenyamanan. Karena yang ada hanyalah ketakutan. Bahkan mungkin jika ada kesempatan akan timbul pembalasan atau mungkin pemberontakan. Yang terjadi bawahan tidak sepenuhnya melakukan bagiannya, hanya takut dimarahi. Bahkan kadang-kadang justru mendoakan yang jelek bagi pemimpin-pemimpinnya yang berbuat demikian. Atau setidaknya berharap masa jabatannya sependek mungkin. Sementara di sisi atasan pun juga mengalami tekanan, stres. Karena selalu harus mencari cara untuk menaklukkan bawahannya. Karena hanya kalau dia ada, maka bawahan mau bekerja. Sementara kalau tidak ada, pekerjaan menjadi tidak beres, dan seterusnya. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 memberikan model kepemimpinan yang dilakukan oleh Yesus. Tentu akan lebih menggambarkan maksud dari keseluruhan perikop ini jika kita membaca dari ayat 1 sampai dengan 21. Bapak Ibu masih terbuka Alkitabnya, jadi mungkin bisa sambil menyimak ayat-ayat yang ada di dalamnya. Perikop ini diberikan judul Gembala yang Baik. Karena kebanyakan dari kita pernah setidaknya satu kali membaca bagian ini, jadi saya tidak akan mengulasnya ayat per ayat. Tetapi saya akan memberikan beberapa pokok berdasarkan bacaan kita hari ini. Yang pertama, di ayat yang ke-11, Yesus mengklaim dirinya adalah gembala yang baik. Klaim ini kalau kita bandingkan dengan pembacaan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama tema tentang gembala yang baik itu selalu merujuk kepada Allah, selalu merujuk kepada Tuhan. Bahkan seringkali disebutkan di sana ditulis dalam bahasa Indonesia itu Tuhannya adalah Tuhan, huruf besar semua. Itu menunjukkan bahwa Tuhan di situ adalah Allah Yahweh. Jadi kalau Yesus mengklaim dirinya adalah gembala yang baik, tentu kita harus tahu bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Mazmur 23 ayat 1 tadi kita sudah nyanyikan. Itu menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Bahkan kalau kita baca juga di Yohanes 10 ayat 18, saya bacakan. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun
mengambilnya daripadaku. Maksudnya ini adalah nyawa. Jadi kayak ayat 17 itu latar belakang dari ayat ini. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu ayat 17, ayat 18. Tidak seorang pun mengambil nyawa itu sendiri daripadaku, daripada Yesus, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Siapa yang punya kuasa penuh atas nyawa? Ciptaan tidak ada, hanya Allah sendiri, Allah yang benar. Makhluk atau ciptaan tidak mempunyai kuasa penuh atas nyawanya sendiri, bahkan juga nyawa ciptaan yang lain, apalagi kuasa untuk mengambilnya kembali. Paling-paling hanya mampu untuk membunuh, mengambil nyawa orang lain atau nyawa ciptaan yang lain, tetapi tidak mampu untuk menghidupkan kembali. Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa ia berkuasa atas nyawanya sendiri. Bahkan di kayu salib dia mengatakan ia menyerahkan nyawanya itu kepada Bapa. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah. Ia berkuasa penuh atas nyawa, termasuk nyawa kita. Poin yang kedua, karena ada gembala, maka pasti ada binatang gembalaan. Dalam hal ini adalah domba. Itu juga bisa kita baca dari ayat yang ke-11. Ada juga binatang lain. Ayat 12. Apa Bapak Ibu? Dapat? Binatang apakah itu? Serigala. Betul. Binatang lain yang dimusuhi atau ditakuti oleh domba adalah serigala. Dalam perumpamaan ini bahkan juga dikatakan tentang gembala yang juga bukan, maksud saya, yang bisa saja berupa orang upahan. Jadi di ayat 12 tersebut, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, maksudnya bukan gembala yang penuh begitu ya. Jadi dia hanya upahan sementara begitu. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba, jadi ada upahan, ada pemilik domba, ada gembala. Ada gembala yang merupakan orang upahan, ada gembala yang merupakan pemilik dari domba. Poin yang ketiga, gembala yang baik bertanggung jawab atas domba-dombanya. Hal itu ditunjukkan misalnya di ayat 1 sampai 2, masuk melalui pintu. Karena yang tidak masuk melalui pintu, bahkan memanjat tembok, adalah pencuri dan perampok. Ayat yang keempat mengatakan berjalan di depan mereka. Tentu maksudnya adalah untuk memastikan domba-domba mendapatkan makanan yang cukup. Atau kalau dalam bahasa Pemazmur 23, ia yang adalah gembala itu menuntun aku di jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Mazmur 23 ayat 5. Bahkan gembala yang baik rela memberikan nyawanya. Ayat yang 11, untuk menghadapi serigala yang akan menerkam domba-domba. Ayat 12. Dan ia tidak lari meninggalkan domba-domba karena serangan serigala yang datang, seperti yang biasa dilakukan oleh para gembala upahan. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombaku, domba-domba itu. Poin yang keempat, selain bertanggung jawab, gembala yang baik melakukan profesinya dengan sepenuh hati. Bukan hanya bertanggung jawab atas pekerjaannya. Orang yang bekerja dengan baik itu bertanggung jawab terhadap profesinya, tapi juga bertanggung jawab terhadap sang pemberi pekerjaan. Tetapi gembala yang baik beyond hal itu, atau lebih dari hal itu. Gembala yang baik sangat dekat dengan domba-dombanya. Ini hal-hal yang jarang dilakukan oleh
gembala-gembala atau bahkan juga pemimpin-pemimpin. Gembala yang baik sangat dekat dengan domba-dombanya. Ayat 14 berkata, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Kita juga bisa bandingkan dengan ayat 4 dan 5 dari Yohanes 10. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka di situ mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari padanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sebelumnya memang saya mencoba atau ingin menyampaikan sebuah video, tapi mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari di internet, video tentang gembala dan domba-domba. Di situ digambarkan domba-domba itu dicoba dipanggil oleh orang-orang lain yang bukan gembala. Domba-domba itu akan cuek saja, tidak mendengarkan. Tapi kalau dipanggil oleh dombanya, langsung domba-domba itu datang. Nanti cari di internet supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Itu menunjukkan bahwa domba-domba itu juga mengenal suaranya. Dikatakan bahwa domba itu adalah binatang yang lemah penglihatan, tapi kuat di pendengaran. Jadi kalau pendengarannya dia menangkap suara gembalanya, dia akan langsung mengenali, itu adalah gembala saya, itu bukan orang asing. Kalau orang asing dia akan lari. Begitu kira-kira. Poin yang kelima, gembala yang baik bahkan mau menerima tugas yang lebih besar, yaitu menggembalakan domba-domba dari kandang yang lain. Ayat 16. "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Gembala yang baik tidak hanya berhenti dengan apa yang ditugaskan kepadanya, tapi bahkan ia mau untuk menggembalakan domba-domba yang lain dari kandang yang lain. Tentu ini bukan dalam arti mencuri domba, tapi memang ada domba yang mau digembalakan oleh gembala yang baik, bahkan dari kandang yang lain. Jadi, gembala yang baik yaitu Yesus Kristus memberi teladan kepada kita, baik sebagai pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin, untuk melakukan bagian kita masing-masing. Ia yang memang berkuasa, karena dia Allah yang maha kuasa. Maka kalau Tuhan itu adalah orang yang berkuasa, kalau seseorang atau sesuatu yang kuasanya maha besar disebut sebagai Tuhan. Tuhan itu untuk manusia, Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar, kuasanya lebih besar. Yesus yang adalah Allah sejati rela merendahkan dirinya, seakan-akan tidak mempunyai kuasa. Jadi Allah yang begitu luar biasa, begitu maha kuasa itu rela menjadi tidak punya kuasa. Ia tidak menaklukkan manusia, tetapi justru menjadi sama dengan manusia. Ia yang ada di tempat tinggi dan jauh, tetapi mau merendah dan dekat dengan kita, manusia. Bukankah sangat nyaman jika ada orang atau pemimpin yang berbuat demikian? Mungkin kita punya pemimpin yang dulu ketika menjadi gubernur Jakarta punya kebiasaan belusuan. Sebagian dari kita sangat senang dengan kondisi seperti itu. Orang yang mau datang ke bawahan, tidak hanya berada di kantornya misalnya. Bukankah sangat nyaman jika ada orang yang mau turun ke bawah, tidak selalu berada di menara gading yang tinggi dan hanya bersuara kencang memerintah kita. Bahkan ketika kita gagal karena dosa kita, Allah sendiri mau turun memberi contoh hidup yang benar. Sama seperti seorang pemimpin yang melihat bawahannya melakukan kesalahan atau mungkin melakukan pekerjaannya dengan tidak benar, kemudian pemimpin itu ikut mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka bawahan juga mempunyai contoh yang nyata melakukan apa yang benar itu seperti apa. Bahkan ketika bahaya datang
sang gembala yang baik berada di depan untuk melawan serigala yang datang. Sama seperti seorang pemimpin yang ketika sebuah organisasi atau sebuah tempat di mana ia menjadi pemimpin menghadapi suatu masalah besar, maka pemimpin itu turun tangan menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut. Bahkan gembala yang baik mau menerima tanggung jawab yang lebih besar, menggembalakan domba dari kandang yang lain. Dan semuanya itu dijalani dengan dedikasi yang tinggi. Ini memberikan contoh kepada organisasi ketika punya tantangan baru, bukan lari, tetapi justru menangkap setiap peluang yang ada, karena yakin bahwa tanggung jawab yang baru akan memberikan hasil yang besar. Jangan merasa cukup hanya di satu tempat. Siap-siaplah menerima tanggung jawab yang besar juga. Sungguh nyaman dipimpin oleh pemimpin yang berkarakter gembala yang baik. Bahkan mungkin kita tidak mau keluar dari organisasi yang dipimpin oleh gembala yang baik. Tidak ada niat sekalipun untuk menggantikan pemimpin itu, bahkan rela berada di bawah pemimpin itu. Tetapi sikap semacam itu pun jangan kemudian juga membuat kita menjadi pasif. Justru karena kita punya pemimpin yang baik, kita harus makin aktif melakukan peran kita masing-masing. Organisasi tidak akan pernah berjalan dengan baik kalau hanya bergantung pada satu pemimpin yang baik. Setiap komponen, setiap kita, bahkan juga di gereja ini juga harus berfungsi dengan baik. Masing-masing melakukan bagiannya dan panggilannya. Panggilan itu bisa banyak hal. Teman-teman multimedia misalnya, lakukanlah bagiannya. Lakukanlah dengan baik, dengan dedikasi. Teman-teman kantoria juga begitu. Bernyanyilah dengan suara yang baik, suara yang merdu, menggugah semangat. Teman-teman yang bermain musik juga demikian. Iringilah dengan penuh dedikasi. Para penatua, para pemimpin, lakukanlah kepemimpinan Anda. Kita melakukan bagian kita masing-masing. Bahkan juga kita yang mungkin tidak mempunyai peran, seakan-akan tidak punya peran. Kita yang adalah jemaat biasa misalnya, berdoalah setidaknya untuk pemimpin-pemimpin itu. Berikanlah peran Anda. Yang harus dilakukan oleh domba-domba adalah mendengar suara gembalanya, mengenali suara gembala dan bisa membedakan dengan suara asing. Tidak sibuk mengisi pikiran kita dengan masalah-masalah. Seringkali kita kalau menghadapi suatu masalah itu yang kita pikirkan. Padahal yang lebih baik kita pikirkan adalah carilah penyelesaian dari masalah itu. Tidak sibuk mengisi dengan hal-hal yang untung rugi. Wah, ini kalau saya lakukan saya untung, kalau saya lakukan ini rugi, kalau yang ini untungnya segini, ini ruginya sekian. Apalagi di gereja, apa sih untungnya? Tentu keuntungannya adalah mengikut Tuhan itu sendiri. Jangan ambil untung rugi. Mendengar dan mengenali suara sang gembala yang baik adalah dengan terus-menerus membaca Alkitab. Karena suaranya, suara sang gembala yang baik itu sudah ditulis dalam Alkitab. Saya minta waktu sedikit, ada beberapa berita atau perkembangan di Indonesia. Ada satu gereja, saya lupa namanya, gereja Kristus yang berkuasa atau bagaimana gitu, kira-kira seperti itu. Itu yang sepertinya sudah tidak yakin lagi dengan Alkitab. Bahaya sekali kalau gereja sudah tidak yakin dengan Alkitab. Jadi hati-hatilah. Sekarang ini banyak pengajar-pengajar palsu. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus lebih sering membaca Alkitab, mendengarkan suara sang gembala itu. Jangan hanya puas kalau diberikan oleh orang lain, tapi bacalah dengan sendiri. Yakinilah atau
dalamilah itu. Sebagai penutup dari khotbah ini, saya ingin membaca Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15 ini adalah ketika Yesus sudah bangkit, kemudian ia bercakap-cakap dengan khususnya Petrus. Petrus yang sebelumnya dengan gagah berani, bahkan ia juga yang memotong telinga salah satu pembantu imam besar. Tapi kemudian yang pada pagi harinya justru mengkhianati atau menyangkali Yesus. Tidak hanya sekali tapi 3 kali. Maka Yesus pada saat itu memberikan sebuah pertanyaan dan permintaan kepada Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini juga sama ditanyakan pada kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kita mungkin juga menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi Engkau." Maka Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mari menjadi gembala dan domba-domba yang selalu mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin.